medium termasuk beras SPHP Bulog kini tidak lagi dijual oleh para pedagang di pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur. Padahal beras jenis medium sangat diterima masyarakat karena harganya relatif lebih murah. Menghilangnya beras jenis medium maupun beras SPHP Bulog di pasaran dirasakan toko maupun agen penjual beras di pasar Tanjung, Jember sejak beberapa pekan terakhir. Hal ini disebabkan tidak adanya pasokan beras jenis medium dari pihak produsen perusahaan beras, baik dari dalam kota maupun luar kota Jember. Pihak produsen perusahaan beras kini hanya memasok beras jenis premium yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga beras medium. Saat ini harga beras premium dijual dengan harga antara 75 hingga 76 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan jika stok ada, beras jenis medium dijual dengan harga 65 hingga 66 ribu rupiah per kilogram. Jika stok tersedia, beras jenis medium maupun beras SPHP menjadi buruan masyarakat lantaran harganya lebih murah dan terjangkau. Mulai kemarin nggak ada di rumah, mereka itu nggak katanya nggak itu nggak bisa sesuai dengan mengerti kalau sih sudah habis. Ini karena mereka itu menggunakan joko gitu ya. Jadi bahan mahal, jualnya suruh murah. Jadi mereka nggak produksi. Jelajahi cara baru dapatkan informasi. Download Metro TV Experience sekarang. Baik, setelah tadi menonton video, Ibu akan bertanya tentang video yang kalian lihat tadi di media sosial. Jadi pertanyaannya di sini adalah peristiwa apa yang terjadi pada video tadi? Ya, jadi di sini peristiwa apa yang terjadi pada video tadi yaitu pasokan beras medium di pasar tradisional Kabupaten Jember mengalami kelangkaan. Terus pertanyaan yang kedua, siapa yang terlibat atau memberi informasi? Ya, Jumantoro, Ketua Asosiasi Petani Pangan Nasional serta Bulog Jember. Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, kapan peristiwa ini terjadi? Kelangkaan mulai terjadi sejak awal Agustus 2025, tepatnya dilaporkan pada Sabtu 2 Agustus 2025. Jadi kelangkaan ini mulai terjadi sejak awal Agustus tahun 2025, tepatnya dilaporkan pada Sabtu 2 Agustus tahun 2025. Pertanyaan yang keempat, di mana kejadian ini berlangsung? Di Kabupaten Asyifa. Jember, khususnya di pasar-pasar tradisional seperti Patra, Kalisa, Sukono, Arjansa, Jelbuk, dan Silo. Ya, jadi di Kabupaten Jember, khususnya di pasar-pasar tradisional seperti Patra, Kalisan, Sukono, Arjasa, Jelbuk, dan Silo. Tepuk tangan. Terus pertanyaan selanjutnya, mengapa pasokan beras menjadi langka? Karena harga gabah ikan petani naik menyebabkan penurunan produksi beras medium dan mengganggu distribusi ke pasar. Ya, tepuk tangan untuk Emilio. Terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana kondisi dan dampaknya? Bagaimana kondisi dan dampaknya? Alvin. Harga beras medium melonjak stok pasar menipis meskipun gudang-gudang masih memiliki cadangan besar, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang distribusi. Ya, tepuk tangan untuk Alvin.
dengan berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air maupun mancanegara. Baru-baru ini, ada kejadian bencana banjir yang melanda beberapa daerah di Pulau Jawa. Bahkan saat ini, berita mengenai pemilu tengah menjadi topik yang diperbincangkan. Informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut dapat kita peroleh melalui teks berita. Berita bisa disampaikan lewat televisi, radio, koran, majalah, media online, sampai media sosial. Tetapi, bagaimana ya proses penulisan teks berita itu? Apa saja yang harus dicantumkan? Kita belajar bareng di video. Baik, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, apa sih itu teks berita? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Sifat faktual pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Kalau di televisi ini, kamu pasti pernah melihat reporter yang mewawancarai narasumber. Misalnya, pada kejadian gempa bumi di Cianjur, fakta-fakta berita bersumber dari keterangan warga setempat serta bukti pendukung seperti foto atau video di lokasi kejadian. Selain berdasarkan fakta, berita harus bersifat aktual. Berita harus disampaikan secepat mungkin supaya informasinya nggak basi, guys. Apalagi, kalau berita tersebut berhubungan dengan banyak orang atau melibatkan tokoh terkenal. Contohnya, berita mengenai Elon Musk yang menggunakan kain batik lomba dari Sulawesi Tengah pada perhelatan B20. Selanjutnya, apa sih fungsi teks berita? Teks berita memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai sumber informasi terkini, alat untuk membentuk opini dan sudut pandang masyarakat, alat untuk membangun hubungan antara media massa dan masyarakat, dan alat promosi dan branding dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, penting untuk membaca dan memahami teks berita dengan baik agar mendapatkan informasi yang akurat dan sudut pandang yang objektif. Selanjutnya, bagaimana sih struktur teks berita? Di dalam teks berita, terdapat 3 struktur yang tak boleh dilewatkan. Di antaranya orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Bagian yang pertama adalah orientasi berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Struktur teks berita. Yang kedua adalah peristiwa. Struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Dan struktur teks berita yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Guys, tahu gak sih apa saja unsur-unsur berita? Yuk, simak bersama. Secara umum, unsur-unsur teks berita ada 6 macam yang kita kenal sebagai 5W tambah 1H, yaitu what, where, when, who, why, and how. Biar lebih gampang, kalian bisa meningkatnya menjadi adik simba. Baik, unsur berita pertama adalah apa atau what. Apa digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas, dibicarakan. Unsur berita yang kedua adalah where atau di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Unsur berita yang ketiga adalah when atau kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Unsur berita yang keempat adalah who atau siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Unsur berita yang kelima adalah why atau mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Unsur berita yang terakhir adalah how atau bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis, sesuai urutan waktu kejadiannya. Guys, tahu gak kalian bahwa teks berita termasuk ke dalam karya jurnalistik? Oleh sebab itu, ada panduan yang harus kalian ikuti untuk membuat teks berita. Salah satunya mengenai kaidah kebahasaan. Yuk, kita bahas. Baik, di antara kaidah kebahasaan dalam teks berita adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Yang kedua adalah penggunaan kata kerja mental. Yang ketiga penggunaan konjungsi temporal.
Yang keempat, penggunaan konjungsi penerang, dan yang kelima adalah penggunaan kalimat langsung. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (KUEDI) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kaidah kebahasaan teks berita yang kedua adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja atau verba mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Contohnya, warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. Kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga adalah penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contohnya, kata kemudian, setelah, akhirnya, sejak, awalnya. Kaidah kebahasaan teks berita yang keempat adalah penggunaan konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya, konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contohnya, Kepala BNPB mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali ke rumah karena banjir telah surut. Kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir adalah penggunaan kalimat langsung. Ketika wartawan meliput berita, keterangan dari narasumber diperoleh secara langsung. Jadi, dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat. Salah satunya kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah atau mengurangi ujaran yang disampaikan. Contohnya, karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrem, masyarakat diminta siap sedia, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Baik, kita bahas jenis teks berita yang pertama, yaitu berita langsung atau straight news. Jenis berita ini berisi informasi yang terbaru dan diberitakan dalam waktu dekat setelah peristiwa terjadi. Biasanya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Berita ini disajikan dalam headline atau halaman depan koran untuk cepat diketahui oleh pembaca. Nah, straight news ini dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu hard news dan soft news. Hard news itu sendiri merupakan berita yang penting, paling terkini, terbaru, dan harus segera disampaikan kepada masyarakat. Sedangkan soft news merupakan berita ringan yang biasanya memberikan informasi tentang kisah kemanusiaan. Selanjutnya, jenis teks berita yang kedua adalah berita opini atau opinion news. Jenis berita ini berisi ide, pemikiran, kreativitas, ataupun komentar mengenai suatu hal dari para pakar seperti pendapat dari seorang profesor, dokter, cendekiawan, menteri, dan lain sebagainya. Jenis teks berita selanjutnya adalah berita interpretatif. Berita ini dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput, tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Jadi, tidak ada informasi yang dilebih-lebihkan ataupun dikurangi. Jenis teks berita selanjutnya adalah berita investigasi. Berita investigasi atau investigation news adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Dalam proses menyusun berita ini, penulis atau wartawan menjadi watchdog dan melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran atau fakta yang tersembunyi. Jenis berita yang terakhir adalah depth news atau berita mendalam. Berita ini dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Unsur berita yang ditekankan pada jenis ini adalah mengapa atau why, bagaimana atau how, dan so what. Baik, berikut ini adalah salah satu contoh teks berita tentang kriminalitas. Perhatikan dengan baik setiap struktur teks berita mulai dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kasus tindak singular Indonesia, kerugian korban ditaksir ratusan juta. Ditreskrim Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus penipuan lewat aplikasi kencan atau yang diidentikan dengan film dokumenter berjudul Ketindak Singular. Direktur Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Ade Sakti Simanjuntak menyebut ada 2 korban yang membuat laporan ke pihak berwajib. Ia juga membeberkan aksi penipuan itu terjadi pada tahun ini. Ini masih kita lakukan penyelidikan. Di laporan itu ada dan saat ini kita lakukan serangkaian upaya penyelidikan
diberikan oleh tim penyelidik Subdit Siber Polda Metro Jaya, kata Ade di Polda Metro Jaya, Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023. Ade menerangkan kasus penipuan ini bermula saat korban dan terduga pelaku berkenalan dalam sebuah aplikasi kencan. Dari perkenalan itu, keduanya intens berkomunikasi dan menjadi akrab. Setelah itu, pelaku mulai melancarkan aksinya. Pelaku pun melakukan berbagai bujuk rayu hingga korban akhirnya terbuai. Pada akhirnya korban tertarik dengan iming-iming maupun rayuan, kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku. Ucap Ade, iming-iming, rayuan, mengelabui korban untuk serahkan sejumlah uang yang merupakan janji dari pelaku ini membuat bisnis baru dan sebagainya, sambungnya. Ade menyebut aksi penipuan ini sebenarnya mirip dengan kasus-kasus pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah cara pelaku berkenalan dengan korban. Ini murni penipuan sebenarnya. Sedangkan modus yang digunakan untuk masuk bisa bermacam hal ya. Salah satunya tadi itu untuk mengenal korban lebih dalam. Kemudian melakukan aksi rayu iming-iming dan sebagainya. Kemudian barulah dilakukan aksi penipuan yang dimaksud. Tutur Ade. Ade belum menjelaskan secara rinci soal aksi tipu daya pelaku dalam kasus Tinder ini. Ia hanya mengungkapkan kerugian yang diderita korban mencapai ratusan juta. Mungkin kerugian masih ratusan juta ya, ucap dia. Lebih lanjut, Ade mengatakan proses penyelidikan masih terus dilakukan, termasuk mencari unsur pidana dalam laporan ini. Apabila nanti ditemukan peristiwa pidana, kita akan lakukan gelar perkara untuk menaikkan status dari lidik menjadi sidik, sekaligus penetapan tersangkanya, pungkas Ade. Ya, itulah tadi salah satu contoh teks berita. Semoga pembahasan pada video ini dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Jadi itulah tadi contoh video tentang teks berita. Ibu mau bertanya dulu, apa yang kalian pahami dari video materi pembelajaran tadi? Jadi pertanyaannya di sini adalah apa itu teks berita?
Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau apa yang akan dibahas dalam berita. Terus yang kedua, peristiwa, yaitu struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Terus yang ketiga, sumber berita. Sumber berita
digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau tindakan dalam teks berita. Contohnya, kata kerja aksi, menyerahkan, menyerang, mengevakuasi, membakar, mengangkat, memukul. Contoh penggunaan dalam kalimat, petugas damkar memadamkan api yang membakar gudang tekstil. Selanjutnya, menggunakan kata kerja mental atau verbal mental. Satu orang baca. Naura. Hei, ini terate. Makanya perhatikan ini. Suara. Menggunakan kata kerja aksi, verba, material kerja yang menunjukkan suatu tindakan nyata atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh subjek, digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau tindakan dalam teks berita. Contoh kata kerja aksi, menyerahkan, menyerang, mengevakuasi, dan membakar, mengangkut, memukul. Di sini menggunakan kata kerja mental atau verba mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan proses kognitif, perasaan atau persepsi. Digunakan untuk menunjukkan respon, pendapat atau perasaan narasumber terhadap peristiwa. Jadi siapa di sini yang bisa memberikan contoh kata kerja mental? Ya. Mengkhawatirkan, memperkirakan, merasakan, menyadari, dan mencemaskan. Ya, itu adalah kata kerja mental, mengkhawatirkan, memperkirakan, merasakan, menyadari, mencemaskan. Contoh dalam kalimatnya adalah warga mengkhawatirkan akan terjadi kelangkaan bahan pangan akibat banjir tersebut. Kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis. Kausalitas di sini menunjukkan sebab akibat. Contohnya karena, akibat, sehingga. Kronologis menunjukkan urutan waktu. Contoh kemudian, setelah itu, selanjutnya. Terus yang kelima, menggunakan bahasa baku. Mematuhi kaidah-ejaan kata bahasa dan kosakata sesuai KBBI. 6. Menggunakan kalimat efektif, yaitu singkat, jelas, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. Jadi itulah tadi kaidah-kaidah teks berbahasa. Sekarang selanjutnya adalah jenis-jenis teks berita. Jadi ada di sini jenis-jenis teks berita. Yang pertama adalah berita langsung. Berita langsung atau straight news adalah berita yang berisi informasi terbaru dan diberitakan dalam waktu dekat setelah peristiwa terjadi. Biasanya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Berita ini disajikan dalam headline atau halaman depan koran untuk cepat diketahui pembaca. Yang kedua adalah berita opini, yaitu jenis berita opini berisi ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal dari ahli di bidangnya, seperti profesor, dokter, cendekiawan, menteri, dan sebagainya. Yang ketiga, berita interpretatif, yaitu adalah merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliputi, tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Ya, jadi tidak ada informasi yang diberikan atau dikurangi. Yang keempat, berita investigasi,
yaitu berita yang dibuat berdasarkan hasil penyelidikan atau penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tersembunyi. Hal ini membutuhkan banyak sumber dan penyelidikan langsung. Terus yang kelima, berita mendalam. Berita mendalam adalah jenis berita yang memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa dengan menekankan pada unsur why atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa juga akan ditambahkan. Berita ini berbeda dengan berita investigasi. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD yang terdiri atas 3 bagian. LKPD tentang LKPD 1 tentang mengidentifikasi unsur 5W tambah 1H. Ulangi dulu. Baik, selanjutnya Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 bagian sini, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kelompok 1 yang terdiri baik, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD yang terdiri atas 3 bagian. LKPD 1 kelompok sini. Selanjutnya Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi di sini Ibu akan membagikan LKPD yang terdiri atas 3 bagian. LKPD 1 tentang mengidentifikasi unsur-unsur 5W tambah 1H. Dari 2 teks berita yang Ibu akan sajikan, kemudian LKPD 2 itu kalian akan menganalisis struktur teks berita dan kaidah kebahasaannya. Terus LKPD ketiga yaitu kalian akan menyusun ringkasan teks berita. Silakan dibagi kelompok dulu dan silakan duduk berkelompok dulu. Jadi ada 2 berita teks di sini. Yang pertama adalah banjir besar merendam Jakarta, ribuan warga mengungsi. Terus berita yang kedua adalah ribuan pelanggan PDAM Bulukumba alami krisis air bersih karena pipa induk hanyut. Jadi sini ada 3 jenis LKPD. Jadi saya akan bagikan kelompok 1 LKPD 1. Kelompok 2, Ibu akan membagikan LKPD tentang teks berita. Jadi ada 2 jenis berita di sini. Yang pertama adalah ribuan pelanggan PDAM Bulukumba alami krisis air bersih karena pipa induk
hanyut. Terus yang berita yang kedua, banjir besar rendam Jakarta, ribuan warga mengungsi. Dan di sini ada LKPD. Jadi di sini ada petunjuk kerjanya. Jadi LKPD 1 dibuka. Yang pertama di sini adalah tujuan. Peserta didik dapat mengenali, mengidentifikasi unsur berita 5W tambah 1H yang terdapat dalam teks berita. Petunjuknya, kerjakanlah LKPD ini secara berkelompok. Bacalah kedua teks berita di atas, kemudian identifikasilah informasi penting berdasarkan unsur 5W tambah 1H dengan mengisi tabel berikut. Setelah mengerjakan tugas ini, di bagian akhir, jawablah beberapa pertanyaan yang reflektif. Terus LKPD 2. Petunjuknya, analisislah teks berita yang telah kalian baca dengan langkah-langkah berikut. Tulis hasil temuan kalian pada kolom yang tersedia. LKPD 3. Tujuannya melatih kemampuan menyimpulkan isi teks berita secara padat, runtut, dan sesuai dengan struktur berita. Petunjuknya di sini, buatlah ringkasan isi berita. Banjir besar rendam Jakarta, ribuan warga mengungsi, dalam 5-7 kalimat. Gunakan bahasa kalian sendiri dan pastikan memuat unsur 5W tambah 1H serta informasi utama dari peristiwa yang diberitakan. Akan dikerjakan LKPD-nya.
Jadi kita di sini akan membahas tentang LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD 1 itu membahas tentang identifikasi unsur-unsur berita 5W tambah 1H. Baiklah, LKPD-nya dikumpul setelah di LKPD 1, 2, dan 3. Baiklah, silakan dikumpul LKPD 1 dan 2. Karena Ibu akan memeriksa dulu, baru kita akan membahas sebentar. Ya, jadi Ibu sudah memeriksa tadi LKPD 1 dan
jawabannya yaitu di Jakarta, khususnya daerah Kampung Melayu, Cipinang dan Cicalengka. Terus yang keempat, kapan terjadi peristiwa tersebut? Hujan lebat. Kelompok 3. Mulai mengguyur sejak Jumat malam 1 Agustus 2025. Berita dirilis pada 2 Agustus 2025 dan diperkirakan akan terdampak hujan dengan air depan. Ya. Jadi di sini jawaban dari pertanyaan keempat yaitu hujan lebat mulai mengguyur sejak Jumat malam 1 Agustus 2025. Berita dirilis pada 2 Agustus 2025. Banjir diperkirakan akan terus berdampak hujan 3 hari ke depan. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu adalah mengapa peristiwa itu terjadi? Kelompok 1. Asifah. Hujan lebat dengan curah hujan ekstrim akibat aktivitas gelombang MCO atau Mountain Julian Oscillation yang meningkatkan intensitas hujan di wilayah barat Indonesia. Jadi itulah tadi jawaban dari pertanyaan dari nomor 5. Sekarang pertanyaan dari nomor 6 yaitu bagaimana keadaan tentang teks berita. Jadi ada 4 jawabannya di sini ya. Yang pertama adalah air setinggi sampai pertanyaan ke-6 di sini adalah bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana penanggulangannya. Jadi ada 4 jawaban di sini. Saya persilakan untuk kelompok 1 untuk menjawab pertanyaannya. Almi. Air setinggi 1,5 meter merendam wilayah terdampak. BPBD bersama TNI dan relawan melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan. 35 titik posko pengungsian dibuka, termasuk di sekolah-sekolah yang diliburkan untuk penangguhan. Pemerintah dan BMKG memberikan peringatan dan imbauan kewaspadaan kepada warga. Ya. Jadi di sini ada 4 jawabannya yaitu air setinggi 1,5 meter merendam wilayah terdampak. BPBD bersama TNI dan relawan melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan. Yang ketiga, 35 titik posko pengungsian dibuka termasuk di sekolah-sekolah dan diliburkan untuk penampungan. Yang keempat, pemerintah dan BMKG memberikan peringatan dan imbauan kewaspadaan kepada warga. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang LKPD. Jadi di sini kita akan membahas tentang teks berita. Yang kedua tentang LKPD 1. Jadi di sini ada pertanyaannya tentang identifikasi unsur 5W tambah 1H dari teks berita yang kedua. Jadi yang pertanyaan yang pertama adalah apa saja peristiwa apa yang terjadi pada teks kedua? Ya, jadi jawabannya di sini adalah ribuan pelanggan PDAM di Bulukumba mengalami krisis air bersih akibat pipa induk hanyut terbawa arus sungai saat banjir. Terus pertanyaan yang kedua
Mengapa peristiwa banjir itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Pipa induk PDAM di Nakna Kelurahan Lakuan hanyut terbawa arus sungai saat banjir. Diperparah oleh bekerja pegawai PDAM dan saluran pipa yang tersumbat sampah. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama tentang teks berita. Kita mengetahui bahwa teks berita adalah teks yang berisi informasi tentang peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi dan disampaikan kepada masyarakat. Berita yang baik harus mengandung unsur 5W tambah 1H, yaitu apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana peristiwanya, kapan terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana kejadian berlangsung. Kita juga di sini telah membedakan antara fakta dan opini, serta memahami kaidah kebahasaan teks berita seperti penggunaan bahasa yang lugas, kalimat efektif, kata kerja tindakan, dan keterangan waktu serta tempat. Semua itu bertujuan agar pembaca atau pendengar bisa memahami informasi dengan jelas dan akurat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa